Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairi Lian Hindikal Faida. Kemudian di sini ada cowok ganteng imut tim namanya Akil, Mas Akil. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada Mas Abdullah. Nah, di sini kami nanti akan bercerita terkait kisah teladan Umar bin Khattab. Nah, apa sih teladan yang bisa dipetik dari kisah perjalanan Sayyidina Umar bin Khattab? Kira-kira Mas Akil mau tahu nggak ceritanya gimana? Mau. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengambil ceritanya ya. Jadi di sini kita bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, gitu ya. Kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang kisah teladan dari Sayyidina Umar, termasuk dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau itu adalah berpenampilan sebagai orang yang gagah, orang yang pemberani, orang yang tanpa mengenal rasa takut kepada seorang siapapun atau kepada apapun, gitu. Jadi ketika beliau sebelum masuk Islam itu pernah suatu ketika langsung menghunuskan pedang, beliau menuju ke Darul Arqam. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Ditanya di Akil, Umar, kamu kemana? Saya mau membunuh si murtad. Lantas itu dijawab, si murtad siapa yang kau maksud? Siapa lagi kalau orang yang satu itu yang selalu memecah belah golongan kita, yang selalu menjelek-jelekan golongan kita, yang selalu merusak dari tradisi jahiliyah kita. Gitu. Kalau bukan Muhammad siapa lagi? Oh begitu. Lantas si Nu'aim ini langsung menjawab lagi sama Sayyidina Umar. Wah, kalau begitu kau keliru Umar. Maksudnya Fatimah adikmu itu sekarang sudah jadi pengikut Muhammad. Benar. Langsung gaspol menuju rumahnya Sayyidah Fatimah. Umar, tok. Yang dalam rumah siapa? Umar. Langsung orang satu rumah keter semua lihat Umar ya. Mendengar suara Umar, jelas ini geger ini. Akhirnya dibukakan pintu. Monggo Mas Umar binara. Kira-kira begitu ya. Langsung Sayyidina Umar tidak basa-basi. Fatimah, saya mendapat kabar kalau kau masuk Islam, benar apa tidak? Si Fatimah menjawab, ya benar. Langsung melayangkan pukulan ke wajah Sayyidah Fatimah. Bercucuran darah dari hidungnya. Lantas ini yang ada dalam rumah itu kan ada suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid dan sahabat Habab ibnul Aras. Si Habab ini sudah lari duluan. Terus si Sa'id bin Zaid ingin membela dari istrinya, tetapi si Sa'id langsung dicengkiweng gini, langsung dijatuhkan gitu, langsung dibanting gitu aja. Wah, ini si Fatimah sebagai adik lantas menyuarakan suara kebenaran dari lubuk hatinya. Kira-kira begini ya, wahai Umar, apakah engkau memukul seseorang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah? Kira-kira begitu ya. Jadi itu berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang yang mengucapkan seperti itu, apakah kau musuhi? Apakah kau memukul seseorang yang menyuarakan kebenaran dari lubuk hatinya, yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran dari lubuk hatinya? Manusia macam apa kau wahai Mas Umar? Kira-kira begitu ya. Ini masnya soalnya. Terus Umar tercengang. Di sini kita bisa mengetahui bahwa meskipun Sayyidina Umar itu orangnya adalah orang yang keras, tetapi dari sisi lain beliau itu orangnya yang lembut. Artinya lembut ini mudah untuk menerima sisi kebenaran. Sehingga dari sini itu Sayyidina Umar lantas tahu sukuf yang disembunyikan oleh Sayyidah Fatimah di belakang bajunya. Apa itu di belakang bajumu Fatimah? Sukuf ya Mas Umar.
Apa itu suhuf? Suhuf itu lembaran-lembaran Al-Quran. Karena dulu belum ada Al-Quran yang terjilid, masih berupa lembaran-lembaran. Coba aku lihat. Nah, langsung Sayyidina Umar itu membaca surat Toha. Surat Toha itu surat, bisa dibuka surat Toha ya. Surat pertama sampai ketiga. Silakan dibaca Al-Qur'annya sambil terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Ya. Setelah itu ayat yang dibaca oleh Sayyidina Umar adalah melanjutkan dengan ada keterkaitan, yakni ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi Jadi bisa baca Bu. minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Langsung Sayyidina Umar itu setelah membaca ayat tersebut, itu beliau langsung terkaget-kaget. Wah, ini bukan kitab biasa. Ini tetap ini wahyu dari Tuhan. Bagaimana saya bisa membenci orang yang mempunyai kitab seperti ini? Langsung bertanya kepada Sayyidah Fatimah, Fatimah, Muhammad di mana? Muhammad ada di Darul Arqam. Lantas gas Sayyidina Umar itu berangkat ke Darul Arqam. Sampai di sana tok 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 tok. Siapa? Umar. Itu orang satu rumah Darul Arqam itu gemetar ya. Lantas Rasulullah menenangkan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lantas Sayyidina Hamzah itu memberi utusan, silahkan buka. Kalau Umar itu tujuannya baik, itu kita terima. Kalau tidak, saya yang maju terdepan. Akhirnya diterima. Lantas memeluk Rasulullah dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ya, begitu ya. Langsung itu orang satu ruangan takbir semua, Allahu Akbar, menyambut kegembiraan bahwa singa padang pasir yang berupa Sayyidina Umar bin Khattab yang paling ditakuti dulu sebelum masuk Islam, sekarang sudah berani membela Islam ya. Sekarang berbalik untuk membela Islam dengan sekuat tenaga. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran teman-teman rahimakumullah bahwa bagaimanapun perbuatan yang jelek, kejahatan apapun yang jelek itu, sejelek-jelek apapun seorang itu dalam berbuat, itu tidak boleh untuk berputus asa dari rahmatullah. Betulnya dengan sebaliknya, orang yang sudah melakukan banyak kebaikan tidak boleh mengunggul-unggulkan dirinya, apalagi sampai menyombongkan diri. Ya, itu sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.